Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada amin? Oh ya, puji nama Tuhan. Walaupun di luar mendung, janganlah mendung itu bawa di dalam hati kita. Tapi mari kita bersuka cita kepada Tuhan, karena hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa. Kita bertemu dengan saudara seiman kita. Kita bertemu bersama untuk menghadap Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Kebenaran dan keadilan hanya ada di dalam tangan Yesus. Mari kita naikkan pujian, mari kita agungkan nama Tuhan, dan mari kita layakkan nama Tuhan sebagai tempat tertinggi dalam hati kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan pujian besar dan ajaiblah karya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan.
kita ingat lagi kebaikan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Puji hosana Tuhan. Terima kasih. Bukan hanya dalam diri kami saja Tuhan, melainkan bangsa ini juga Tuhan. Kaulah yang berdoa, kami yang berdosa, kami yang tak layak, kami yang pendosa, kami yang hina ini. Kau selamatkan, Kau berikan hidup yang baru, Kau berikan keselamatan, Kau berikan kebebasan dari dosa. Terpujilah Engkau. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan.
Kebaikan-Mu selalu ada bagi kami. Kasih-Mu sungguh amat tak terselamanya. Ya Bapa ya Tuhan, kami ya Tuhan saat ini, hamba-Mu saat ini ya Tuhan, bersatu hati Tuhan, bersatu hati untuk menyembah Engkau, menaikkan pujian Tuhan, mencari Engkau Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu menguatkan hati kami. Firman yang berasal dari surga, biarlah menjadi kekuatan kami Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan, menjadi terang Tuhan, menjadi terang dalam setiap langkah kami Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, satukan kami Tuhan, satukan kami dalam kuasa, dalam lindungan sayap-Mu. Satukan kami Tuhan di bawah salib. Kami tak bisa sendiri Tuhan, kami tak dapat berjalan sendiri. Kami butuh Engkau Tuhan, kami memerlukan Engkau Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Ya Bapa ya Tuhan, kami bersyukur, kami amat sangat bersyukur. Rasa syukur kami tak dapat kami ucapkan dengan kata-kata kami. Namun biarlah pujian yang kami bawa ini sebagai perwakilan ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan menikmati pujian kami. Kami akan menikmati kebersamaan kami Tuhan. Dan sampai puncaknya, kami menikmati kebenaran firman yang memberkati kami semua. Kau berkati jemaat, Kau berkati para pelayan, terlebih lagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Indah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita memuji Tuhan itu biarlah kita puji Tuhan dengan segenap hati. Biarlah kita datang dengan kerinduan, karena kasih Tuhan yang sanggup mengubah hidup. Mari kita akan pujian permata hati. Sedang hati dan
hadapan Tuhan, saat kita mendekat kepada Tuhan, itu adalah suatu hal yang indah, layaknya permata, layaknya berlian. Itu sangat indah dan sangat tak terukur harganya. Itu sangatlah mahal. Karena yang dijadikan Tuhan itu adalah diri kita. Kita sebagai sahabat, sebagai rekan kerja Allah, itu luar biasa. Kita yang awalnya tak layak, kita yang awalnya tidak pantas mendapatkan bagian itu, namun Tuhan, karena Tuhan saja kita dilayani dan menjadi permata yang sungguh amat indah. Dan biarlah kita dapat menyembah Tuhan, karena anugerah yang bersama Tuhan itu seperti perisai yang menjaga kita setiap saat, yang menjaga jiwa kita agar tetap dekat kepada Tuhan. Mungkin banyak kuasa kegelapan, banyak persoalan yang mempengaruhi kita, namun Tuhan yang menjaga hati kita akan tetap setia kepada Tuhan sampai kita dipanggil Tuhan kembali. Anugerah-Mu seperti perisai.
membuat hatiku percaya padamu. Hadirat Tuhan itu membuat hati kita percaya kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu luar biasa. Kebaikan dan kesetiaan Tuhan, itulah kepercayaan kita, itulah iman kita. Biarlah iman percaya kepada Tuhan walaupun kita tidak melihatnya, namun biarlah kita percaya dengan sungguh Tuhan itu ada, Tuhan itu menyelamatkan hati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita bersatu hati dalam doa untuk persembahan yang akan kita berikan. Dalam kasih Kristus, saya minta Mbak Christine untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bapak dan bersyukur, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul di dalam ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari segala yang kebaikan Tuhan beri. Tuhan, kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, kiranya persembahan ini menjadi dupa yang harum dan dapat lebih memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersama. membahagiakan kita. Terlebih lagi kita akan mendengarkan dalam firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi penguat kita. Kita tenang kalau kita punya firman. Kita tenang saat kita tahu ada yang menuntun kita. Kita akan menjadi tenang saat tahu di hadapan kita, di depan kita sudah ada contoh. Saat kita akan menjadi tenang. Saat ada orang yang kita percaya ada bersama dengan kita. Dan biarlah kita tenang karena kita punya satu orang di depan kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit, yang tidak akan pernah meninggalkan kita, menjauhi kita. Itu adalah Yesus Kristus. Dialah Allah yang ada di depan kita, menuntun kita bersama-sama dengan kita dalam segala hal. Karena pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Hatiku tenang berada dekat dengan Tuhan. Hatiku tenang
jawaban setiap persoalan. Karena Tuhan tahu kita jadi tenang. Kita tenang saat kita dekat dengan Tuhan. Ada damai saat kita dekat dengan Tuhan. Saat kita dekat dengan Tuhan, mana yang memberitahu Tuhan? Kami bersyukur Engkau ada bersama dengan kami. Pertolongan-Mu terlambat. Sungguh begitu luar biasa Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Puji Hosana. Haleluya.
kami satu. Satukanlah hati kami untuk memuji Engkau, untuk melihat Engkau Tuhan, untuk bersekutu kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami tahu Engkau adalah segala kami. Hati kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Biarlah pikiran kami Tuhan, jiwa kami untuk melayani, untuk memandang Engkau, untuk berfokus kepada Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Puji bersama yang Tuhan. Haleluya, biarlah pertolongan. Siapkan hati dan telinga kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan akan menjadi rema yang bukan kami Bapa. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarkan Engkau saja Tuhan yang memakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan apa yang menjadi firman-Mu pagi hari ini Tuhan dapat menjadi berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama di dalam kasih karunia-Nya. Kita boleh bersama-sama di dalam anugerah-Nya, di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan tentang persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma 12 ayat 1 sampai 3. Salah satu bapak
tolong membacakan. Roma 12 ayat 1 sampai 3. Silahkan. Roma 12 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Persembahannya berbeda. Begini firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana memberikan persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bapak Ibu di sana melihat ini adalah gambar Bapak Abraham dengan Ishak. Ya. Di sana adalah gambar Bapak Abraham dengan Ishak di Gunung Moria. Apa yang terjadi di sana, saudara? Apa yang terjadi di sana? Bapak Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mempersembahkan atau mengorbankan anak satu-satunya yang merupakan anak perjanjian Allah. Ada di sini yang punya putra cuma satu? Tidak ada rupanya. Semuanya ada putra lebih dari satu. Ada yang belum punya, ada yang masih di perut, ya, Mbak Esther. Misalkan Tuhan datang kepada Mas Theo dan katakan, anakmu yang satu itu persembahkan kepadaku. Gimana Mas Theo? Persembahkan kepadaku pada zaman Bapak Abraham mempersembahkan kepada Tuhan, berarti dia dikorbankan seperti korban bakaran domba yang disembelih. Sekarang kalau Bapak Ibu dan Saudara membayangkan kira-kira bagaimanakah perasaan Bapak Abraham itu? Senang? Senang? Tentu tidak. Ada sesuatu yang, kenapa ya? Kenapa? Anak yang dijanjikan oleh Allah, dijanjikan 25 tahun baru diberikan kepada saya. Sekarang dia kira-kira usia sekitar 17 tahun begitu. Tuhan sendiri menyuruh saya mengorbankan dia bagi Tuhan. Kalau saudara, Bapak Abraham tentu tidak semudah itu untuk mengorbankan anaknya. Tidak ada satupun orang tua yang walaupun sejahat apapun, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau anak minta roti diberi ular, tidak ada.
Tidak ada. Demikian juga Bapak Abraham begitu tidak dapat dikatakan bagaimana perasaan hatinya, tetapi ia menghormati Allah. Ia menurut. Ia pergi bersama hambanya yang membawa kayu-kayu untuk korban bakaran. Kalau batu itu banyak di gunung sana. Kemudian ada api juga. Kemudian Bapak Abraham bersama Ishak anaknya. Mereka pergi berjalan kaki beberapa hari sampailah di Gunung Moria. Kemudian hambanya disuruh berhenti di situ. Bapak Abraham dan Ishak naik ke gunung. Dan Ishak bertanya, "Ayah atau Bapak, di sini ada kayu, ada api. Mana korbannya? Mana dombanya?" Bapak Abraham dia mengatakan Tuhan yang akan menyediakan. Walaupun hatinya hancur, dia katakan Tuhan yang akan menyediakan. Kemudian akhirnya sampailah mereka di Gunung Moria, dibuat mezbah dari batu-batu, lalu kayu-kayu itu ditaruh di atasnya, dan dengan hati yang sedih dia berkata kepada Ishak, "Tuhan mau engkau dikorbankan bagi dia." Ishak yang sudah remaja itu, kalau saudara jadi Ishak, mau enggak? Mau tidak? Tentu tidak mau. Kok disembelih, dikorbankan, dibakar di sana? Dia tentu tidak mau. Tetapi karena penurutannya kepada Tuhan, dia bersedia. Tubuhnya diikat seperti domba itu diikat, lalu diletakkan di atas kayu yang ada di atas mezbah itu. Dan Bapak Abraham mau mempersembahkan dia. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk memberikan gambaran di masa yang akan datang. Waktu Bapak Abraham mau menyembelih Ishak, Tuhan katakan, "Cukup Abraham." Lalu Bapak Abraham melihat di sana ada seekor domba. Ada seekor domba yang tersangkut di semak-semak sana, lalu diambil dan dipersembahkan. Betapa bersyukurnya hati Abraham pada saat diberikan domba yang lain untuk mengganti Ishak anaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita hubungkan dengan korban dari Bapa Surga, Bapa Surgawi itu seperti Bapak Abraham. Karena kasihnya kepada manusia yang menuju kepada kebinasaan, ia harus mengorbankan anaknya. Apakah itu pengorbanan dengan enak-enak, saudara? Apakah kalau Tuhan mengorbankan Tuhan Yesus, itu Bapa mengorbankan Tuhan Yesus, itu apakah sesuatu yang memang Bapa itu mentolong kok Tuhan Yesus dikorbankan? Tidak, saudara. Dia punya hati yang penuh dengan kasih. Dia punya hati yang penuh dengan perasaan belas kasihan dan lain sebagainya. Tetapi kasihnya kepada kita begitu luar biasa, sehingga dia mau korbankan putranya. Sedangkan Ishak yang menggambarkan Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus itu enak-enakan untuk disalib, saudara? Kalau saudara pergi lagi ke Taman Getsemani, di sana
saudara akan melihat pada hari terakhir itu Tuhan Yesus bergumul, dia berkata kepada Bapa, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Salib adalah sesuatu yang mengerikan bagi Tuhan. Bukan mengerikan bagi kita melihatnya, tapi bagi Tuhan Yesus sendiri yang menjadi manusia saat itu, salib adalah sesuatu yang mengerikan. Sehingga dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku, tetapi kehendakmu yang jadi. Dan apa yang dia katakan kepada murid-muridnya, aku seperti mau mati rasanya. Jiwanya begitu tertekan sehingga peluh keringatnya keluar menjadi tetesan darah. Itu tanda bahwa hatinya hancur. Orang yang hatinya hancur, yang begitu menderita, peluhnya bisa keluar menjadi seperti darah. Nah, mari saudara kita perhatikan di dalam Roma 12 itu. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dan seterusnya. Demi kasih dan kemurahan Allah yang begitu besar, Bapa rela mengorbankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mempersembahkan hidupnya untuk dikorbankan bagi keselamatan kita. Dan Allah Roh Kudus rela menjadi penolong dalam hidup kita. Luar biasa kasih dan pengorbanan dari Allah kita. Oleh karena itu dikatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena kemurahan Allah yang begitu besar yang kita tidak dapat katakan, saudara, firman Tuhan mengajarkan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kemarin kita berbicara di Taman Eden, kenapa Hawa begitu mudahnya untuk mengikuti bujukan iblis? Kemarin jawabannya apa saudara? Karena tidak mengucap syukur. Dia tidak melihat apa yang ada di sekelilingnya, ya, dan dia tidak mengucap syukur. Satu hal lagi sekarang saya tanyakan, kenapa Allah menciptakan pohon pengetahuan baik dan jahat? Apakah Allah itu memang menghendaki manusia jatuh dalam dosa? Coba pikirkan saudara, kenapa Allah yang tahu nanti manusia jatuh dalam dosa? Kenapa? Karena satu kata. Apa saudara? Ada yang mau menyebutkan? Satu kata, yaitu cinta. Cinta saudara. Dia menciptakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Karena pertama, Allah begitu mencintai Adam dan Hawa. Allah menciptakan manusia menjadi makhluk yang layak untuk bersekutu dekat dengan Dia. Allah menciptakan manusia segambar dengan dirinya.
Allah memberikan nafasnya dalam kehidupan Adam dan Hawa karena cintanya kepada mereka. Lalu saya tanya, di sini kamu udah di sini, adakah yang pernah cinta sama cewek gitu? Ada? Oh, yang sudah berkeluarga, yang belum. Lalu ceweknya nggak menanggapi cintanya, gimana? Bagaimana? Ini kata kaum muda bagaimana? Kalau ceweknya nggak menanggapi cintanya, mungkin kecewa. Ada satu kisah, ada anak muda cinta sama wanita ini dan cintanya begitu luar biasa, tapi ternyata wanita itu punya pacar yang lain. Waktu dia disuruh memilih, wanita ini katakan, saya pilih pacarnya yang baru itu. Apa yang dilakukan laki-laki itu? Dia, karena itu di dekat sungai ya, dia loncat sungai yang besar, dia bunuh diri, masuk ke dalam sungai itu, dan dia akhirnya ditemukan sudah menggelembung ya, tubuhnya sudah mati. Bapak Ibu Saudara, terutama yang kaum muda, kalau cintamu ditolak, seharusnya bagaimana? Cari lagi. Ya sudah, biarkan ya. Hubungan cinta itu harus tidak bisa bertepuk sebelah tangan. Kalau engkau memaksa, akhirnya nanti jadi keluarga, wah, menderita saudara. Ya. Jadi cinta itu harus dibalas dengan cinta, gitu ya. Cinta itu harus dibalas dengan cinta. Kalau yang engkau cintai tidak membalas, ya wis tinggalkanlah ya. Seandainya ada ya. Soalnya dulu di sini saya begitu susah nggak tahu apa yang harus saya perbuat ya. Yang satu cinta kepada pemuda ini, tapi pemuda ini cinta kepada yang lain, sama-sama di kaum muda ya. Akhirnya yang satu ini karena tidak disambut oleh sang pria tadi, dia akhirnya cari pria di luar. Yang wanita tadi dicintai oleh sang pria, tapi dia nggak cinta. Aduh, saya begitu sedih karena wanita ini tertarik kepada pria yang di luar. Sungguh satu masalah, saudara. Demikian juga pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu keinginan Allah supaya cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Supaya manusia, Adam dan Hawa, berbalik mencintai dia dengan melakukan firman-Nya. Amin. Tuhan ingin hubungan cinta. Dan Tuhan mengatakan buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu akan menjadi sebuah petunjuk bahwa Adam dan Hawa lebih mencintai Allah atau lebih mencintai diri sendiri. Bapak Ibu tetapi sayang, cinta Tuhan bertepuk sebelah tangan. Tapi yang menjadi menderita siapa sebenarnya? Yang menderita siapa sebenarnya? Walaupun Allah itu sedih, Allah itu sampai rela berkorban seperti itu, tetapi yang menderita adalah Adam dan
Karena tidak mau membalas cinta Allah dengan taat kepada firman-Nya. Sebenarnya kalau Adam dan Hawa bersungguh-sungguh taat kepada firman-Nya, mereka akan ada hubungan cinta yang luar biasa dengan Tuhan, dan mereka menikmati indahnya kebersamaan dengan Tuhan. Sangat indah berada di taman yang luar biasa dan ada Tuhan bersama dengan mereka. Sungguh satu hubungan yang luar biasa indahnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah sebelum saudara ada di dalam dunia, sebelum Mbah Buyut saudara ada, ribuan tahun yang lalu, Allah karena cintanya ingin mengembalikan manusia yang sedang menuju kepada kebinasaan. Sehingga Bapa walaupun dengan hati yang begitu berat, dia korbankan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun dia harus berjuang sedemikian rupa, dia serahkan hidupnya karena cintanya kepada kita. Karena kemurahan Allah, karena cintanya Allah kepada kita, seharusnya saudara dan saya bagaimana? Seharusnya saudara dan saya mencintai Tuhan, sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Dan kalau waktu saat Tuhan cinta kepada saudara dan saudara merespon dengan cinta, wah, ada persekutuan yang indah, ya. Persekutuan yang indah. Saya juga mau bayangkan dengan Ibu Nyoto waktu itu, ya, waktu ditinggal Pak Nyoto, karena sudah punya persekutuan cinta yang indah. Wah, Ibu Nyoto sangat-sangat gimana? Sangat-sangat terpukul, ya. Sangat-sangat terpukul karena cinta yang dimiliki berdua seolah-olah hilang dari hidupnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan mau kita menikmati cinta Allah dengan kita mencintai Dia. Amin. Kalau kita mencintai Dia, maka terjalin hubungan cinta dan kita akan menjadi indah hidup kita. Mari kita lihat apakah yang dikemukakan dalam Roma 12 ayat 1 ini. Tuhan ingin kita tidak mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang mati, tetapi persembahan yang hidup. Dikatakan mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, yang ada dalam hati Allah, yang dikehendaki, persembahan yang kita berikan bukan persembahan yang mati, bukan benda, bukan segala macam yang lain, bukan kemampuan kita, bukan segalanya. Yang Tuhan kehendaki apa? Hidup kita. Yang saudara persembahkan kepada Tuhan apa, saudara? Hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, seluruh kehidupan ini persembahkan kepada Tuhan, karena Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Amin. Mudah enggak mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan? Dilanjutkan, saudara, mempersembahkan hidup ini bagi Tuhan berarti kita akan hidup apa dalam ayat itu? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah.
persembahan yang hidup yang kudus. Kudus itu apa sih? Kudus itu suci, tulus, bersih. Kudus dalam kehidupan kita. Kudus dalam hati, pikiran, dan perbuatan kita. Kudus dalam hati, pikiran, dan perbuatan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa dia itu nyakiti aku, dia itu melakukan sesuatu, saya mau melakukan sesuatu buat dia. Itu hanya ada di dalam hati. Kudus tidak, saudara? Kudus tidak? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengatakan, jikalau seseorang pria melihat seorang wanita, lalu di dalam hatinya ada keinginan untuk melakukan percabulan, maka dia sudah bersinah di dalam hatinya. Sudah bersinah di dalam hatinya. Dan hukumnya sama seperti yang lain. Bersinah adalah perbuatan yang paling menjijikkan di hadapan Tuhan. Karena tubuh manusia dipakai untuk perkara yang menjijikkan. Saudara, apa yang di dalam hati sangat diketahui oleh Tuhan. Apa yang di dalam pikiran kita, apakah kalau kita sudah jadi anak Tuhan itu nggak ada pikiran-pikiran yang tidak baik, gitu? Nggak ada itu. Bisa ada ya, bisa ada. Pikiran manusia itu kenapa bisa ada? Karena pikiran manusia itu kan terpengaruh dengan apa yang masuk. Apa yang masuk? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu masuk di dalam otak kita, menjadi bagian dari pikiran kita. Pikiran kita bisa tercemar, saudara, oleh sesuatu yang ya hanya kalau misalkan saya melihat salah satu anak muda di sini yang semuanya saya kasih, tetapi saya melihat, aku nggak senang dengan anak ini, gitu. Aku nggak senang dengan sikapnya, dengan segala sesuatunya. Saya nggak senang sama sekali. Itu kenapa? Karena apa yang masuk dari mata saya ke otak saya adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan pola pikir saya. Nah, saudara, itu sudah mencemari hidup ini. Kalau saudara misalkan dalam persoalan, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, saudara terus di situ. Saudara terus di situ. Itu mencemari otak kita enggak? Mencemari, saudara. Mencemari sehingga hati, pikiran dan perbuatan kita selalu terpengaruh oleh keadaan itu. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita persembahkan hidup kita untuk hidup kudus. Kita tidak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri. Kita manusia mudah tercemar dengan apapun juga. Tetapi serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kalau tahu ada dosa, apa yang harus dilakukan? Kalau saya tahu saya berdosa, apa yang harus saya lakukan? Iya, cepat bertobat.
cepat berkata, Tuhan ampuni saya. Kalau pikiran saya terpengaruh kepada hal-hal yang baik, yang tidak baik, Tuhan ampuni saya. Supaya apa? Supaya hidup saya kudus. Demikian juga hidup saudara. Lalu di dalam ayat yang kedua, inilah caranya. Inilah caranya supaya kita bisa mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan kudus. Inilah caranya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi. Tidak ada dari antara kita yang sudah sempurna dalam kekudusan. Tetapi janganlah membawa hatimu serupa dengan dunia ini, tetapi apa dikatakan di situ? Berubahlah oleh pembaruan budi. Berubahlah. Coba baca Kolose 3 ayat yang ke-10. Silakan. Mungkin satu ibu membacakan atau satu wanita membacakan. Kolose 3. Kolose 3:10, dan telah mengenakan manusia yang terus-menerus diperbarui, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Allah. Amin. Biarlah kita menjadi manusia yang telah diperbarui. Dengan pertobatan kita diperbarui, kita diubahkan, kita dijadikan kudus. Tapi tidak cukup satu kali, terus menerus diperbarui. Terus menerus diperbarui. Allah akan mengerjakan di dalam kehidupan kita. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Salah satu membacakan. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Mari silakan saudara. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, amin. Nah, di sini dikatakan kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Kamu harus menanggalkan manusia lama, ditanggalkan, diganti dengan yang baru. Kalau kita punya pakaian yang usang, yang jelek, yang tidak mengenakan dipandang mata, saudara harus apakan? Dipakai terus? Dipakai terus? Tidak ditanggalkan. Tanggalkan, ganti dengan pakaian yang baru. Di sini ada yang tidak pernah mengganti pakaiannya dengan pakaian yang baru? Tentu tidak ada. Demikian juga hidup kita. Tanggalkan yang lama itu. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Pakailah pakaian yang baru. Perhatikan saudara, bahwa yang lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiran. Ya.
Dibarui bukan pakaian di luar, pakaian di dalam hati, roh kita, pikiran kita dibaharui. Terus karena itu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 25 memberi contoh, karena itu buanglah apa saudara? Dusta. Nah itu kadang-kadang dusta itu dianggap perkara kecil, tapi Tuhan katakan itu adalah kehidupan yang lama yang sudah seperti baju yang tidak layak pakai. Ya. Buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ya. Jangan ada dusta ya saudara, kepada siapapun. Mari kita belajar menanggalkan manusia lama, dibarui dalam roh dan pikiran kita, mengenakan manusia yang baru dalam kebenaran dan kekudusan. Ya, segala yang lama dibuang. Kata Pak Gianto, yang lama itu sudah saya buang. Saya hidup bersama siapa? Tuhan Yesus. Ya. Bukan berarti nggak bersama Bu Iva, tapi bersama Ibu Iva dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama kita. Ada di sini yang tidak layak untuk bersama Tuhan Yesus? Ada? Ada, Kevin? Oh, tidak ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus yang maha tinggi itu, kita dilayakkan untuk bersama dengan Dia. Lalu ada yang saudara dan saya harus hati-hati di sini. Saudara yang tadi menambahkan manusia lama hidup dalam manusia baru, ada yang kita harus hati-hati kita perhatikan. Ayat 13 Roma 12 tadi. Ayat 3, maaf. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, kata firman Tuhan. Aku berkata kepada siapa saudara? Sebutkan. Setiap orang di antara kamu. Tidak ada yang luput. Terus apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Janganlah membayangkan sesuatu yang hebat-hebat ya. Nanti aku harus jadi orang yang terkenal di Indonesia ini. Nanti aku harus jadi pemimpin yang luar biasa. Bisa nggak Tuhan menjadikan kita begitu? Tetapi Tuhan mengajar kita, jangan pikiran kita terlalu muluk. Tapi biarlah berdasarkan apa saudara? Menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu. Begini ya, pada saat putrinya Bu Ben meninggal ya, saya bersama beberapa banyak jemaat datang. Waktu itu sudah penuh, tapi kemudian saya dibawa masuk, disuruh duduk di tempat yang di kursinya ada tulisan pendeta. Saya masuk, duduk di situ. Saya lihat ke kiri kanan. Aduh saudara, saya merasa aku kok begitu rendah ya. Penampilanku
kok begitu, pakaianku bukan pakaian yang harganya mahal. Bahkan saya nggak pakai sepatu, waktu itu pakai sandal. Yang lain mereka yang dari Jakarta memang pendeta-pendeta itu saudara, semuanya saya lihat serba mewah, ya, serba mewah. Apakah mereka salah? Pendeta hidup serba mewah, kelihatan serba mewah? Tidak, saudara. Tidak. Apa yang ada di dalam hati saya? Kalau seandainya saya memusatkan uang saya yang saya miliki untuk diri saya sendiri, mungkin saya bisa beli sepatu yang seperti itu, mungkin saya bisa beli baju yang seperti itu, ya. Kan sama-sama pendeta, kan? Ya. Tetapi saudara, apa yang Tuhan katakan di dalam ayat ini? Biarlah kamu berpikir jangan yang tinggi-tinggi, tetapi sesuai dengan apa, saudara? Ukuran iman yang diberikan Allah kepada kita. Mereka memang harus berpenampilan seperti itu. Kenapa? Karena mereka mau menangkan jiwa-jiwa yang ada di kota sana, orang-orang kaya, bahkan orang-orang yang punya perusahaan dan lain sebagainya. Kalau penampilan mereka seperti penampilan saya, kira-kira diterima enggak oleh orang-orang di Jakarta sana? Itu tidak diterima. Tidak diterima oleh orang-orang di luar sana yang mau dimenangkan. Itu tidak diterima. Nah, kalau saya ditumpang ini selalu memakai yang kelihatan mewah, yang kelihatan hebat, kira-kira bisa nggak dekat dengan masyarakat yang ada di dunia? Tidak bisa. Mereka menganggap bahwa saya jauh dari mereka. Level saya berbeda dengan mereka. Begitulah saudara, Allah menempatkan saya di Tumpang. Saya bersyukur dengan segala keberadaan saya. Saya ada di Tumpang bukan untuk kemuliaan saya. Saya ada di Tumpang, saya hidup di sini untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Allah. Amin. Dan saya bersuka cita karena Allah menempatkan saya di tempat ini sesuai dengan keberadaan saya. Sesuai dengan keberadaan saya. Lalu ketahuilah saudara, engkau ditempatkan Allah sesuai dengan keberadaan. Jangan menginginkan yang wah, yang lebih tinggi, yang hebat, tetapi hidup kudus, berkenan kepada Allah, bertumbuh di dalam Dia, dan kasihilah Dia. Kalau engkau hidup mengasihi Dia, Dia tidak bertepuk sebelah tangan. Engkau akan hidup bersama Dia di dalam cinta yang luar biasa. Dan cinta Allah itu kalau mengalir di hati kita, tak dapat dikatakan indahnya. Tak dapat dikatakan indahnya cinta Allah itu. Karena itu, mari serahkan hidup ini kepada-Nya, agar Dia mengubahkan kita dari waktu ke waktu. Saudara dan saya ditempatkan Allah di tempat kita masing-masing dengan keberadaan kita masing-masing. Om Rudi ada di Belum, Allah menempatkan Om Rudi di sana untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Dan kira-kira Om Rudi kalau bergaul dengan orang-orang yang ada di sana diterima nggak? Diterima. Karena Allah telah menempatkan di sana. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Kita semua dengan keberadaan kita bersyukurlah. Kalau engkau ditempatkan Bugis, Ibu Iva dari Pulungan dibawa ke Bugis, ya Tuhan menempatkan di sana untuk jiwa-jiwa yang ada di sana. Amin. Amin.
untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jangan punya pikiran hidup ingin yang wah dengan apa yang ada pada kita. Amin. Kalau Tuhan memakai Bu Esther dengan pijit, itu anugerah Tuhan ya Bu Esther. Anugerah Tuhan. Di sana Bu Esther bisa berbicara kepada orang yang dipijit tentang Tuhan Yesus. Itulah kita semua. Amin. Mari kita bersyukur. Allah itu sangat menghargai kita dan Dia tidak pernah salah. Dia menempatkan kita di tempat yang tepat. Di sana Dia mau kita berbuah. Di sana Dia mau kita menjadi alatnya. Di sana Dia mau kita jadi berkatnya. Karena itu bersyukurlah. Amin. Bersyukurlah. Jangan seperti Hawa, sudah ditempatkan di taman yang sangat indah, dia ingin yang lebih, tidak bersyukur. Mari kita datang kepada Allah, kita bersyukur untuk kasih Allah dalam hidup kita, dan kita mau serahkan hidup kita. Kita mau diubahkan dari waktu ke waktu untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama dan dengan tolong maju ke depan. Kita akan menyanyikan itu, ubah hatiku seperti salju.
kami Tuhan seperti hati-Mu. Pola hidup kami Tuhan sesuai dengan firman. Biar tiap langkah kami Tuhan dalam kehidupan kami mencerminkan Engkau di dalam kami Tuhan. Biar hati kami selalu bersyukur akan keberadaan, akan kasih, akan kuasa-Mu dalam hidup kami. Pakailah hati kami, pakai hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang telah tertanam dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus untuk kehidupan yang telah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami, Kau sudah memberkati Ibu Gembala, Kau sudah memberkati semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk semuanya yang telah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk acara perjamuan kudus. Saudara Theo akan berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas segala pengorbanan-Mu, atas segala penebusan dosa yang Tuhan telah berikan kepada kami 2000 tahun yang lalu. Tuhan telah mengorbankan diri untuk mati di kayu salib, untuk menebus segala dosa pelanggaran kami, segala sakit penyakit kami, segala pergumulan kami tanggalkan semuanya kepada Tuhan. Bila mana kami datang ke tempat ini dengan membawa beban berat, pergumulan, kami yakin dengan menerima perjamuan kudus-Mu ini Bapa, kami disucikan, kami dilayakkan oleh Engkau Bapa, dan kami bisa pulang mendapatkan rasa sukacita, rasa damai, kesembuhan, pertolongan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami. Yesus, kami akan menerima darah dan daging-Mu, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami, layakkan kami Bapa. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami sambut perjamuan kudus ini Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara, dan kita akan menyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Lalu saudara yang bertanggung jawab untuk
mari kita mengingat kasih Allah, pengorbanannya yang luar biasa bagi hidup kita. Kita angkat roti dengan tangan kanan dan dengarkan apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari saat ini kita mengingat kasih dan pengorbanan Allah kita. Bagaimana dia telah mati untuk kita. Dan kalau kita melakukan perjamuan kudus dengan hati yang benar, dikatakan ayat 26 dan seterusnya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Saudara, marilah kita bersyukur. Kita mengingat perjamuan kudus ini kita lakukan dengan kesungguhan hati, dengan penghormatan terhadap pengorbanan Kristus di atas salib, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Yang sakit disembuhkan, mukjizat terjadi, kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan bekerja, Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Karena itu kita mengucap syukur. Kita katakan karya terbesar dalam hidup. Yang tak terhilang.
kami boleh diselamatkan. Kami boleh memiliki pengharapan hidup kekal dalam kerajaan-Mu di surga. Terima kasih Bapak buat firman pada siang hari ini. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami masing-masing. Dan dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan pertolongan Roh Kudus, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Kau sudah memberkati kami yang hadir saat ini. Dan Kau memberikan kekuatan bagi kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang mengalami hal yang tidak menyenangkan Tuhan, Kau memberikan penghiburan yang luar biasa. Yang menghadapi masalah kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau memberikan jalan keluar buat setiap masalah kami. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami ingat saudara kami yang banyak yang tidak hadir. Allah Roh Kudus, kami mohon kiranya kuasa-Mu boleh melawan mereka. Kuasa-Mu boleh mengerjakan hati mereka ya Tuhan, sehingga hati mereka boleh terbuka untuk Engkau dan ada kerinduan untuk bersekutu bersama-sama dengan kami di tempat ini Bapa. Bapa di dalam surga, mujizat-Mu tidak hanya berlaku bagi kami, tetapi saat ini kami memohon bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang terbaring di rumah sakit, yang terbaring di rumah, dan mereka yang memerlukan Engkau. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan boleh menjamah, menyembuhkan mereka, berikan kekuatan yang baru, tetapi secara rohani mereka boleh dibangunkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami percaya bangku-bangku, kursi-kursi yang kosong saat ini minggu depan boleh dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang peduli akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, inilah kerinduan kami. Kami serahkan segala doa kami, ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan segala berkat surgawi dari Bapa surgawi. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang menguatkan kita, yang menghibur kita, bahkan mengurapi kita menjadi alatnya yang berguna bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada